kabar sahabat Gemis yang berbahagia? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan podcast Gemis Generasi Unggul Al-Ghazali Santun. Kali ini kita kehadiran tamu seorang ibu yang sangat, kalau dari sisi fisikal, beliau ini sangat manis, cantik, luar biasa, kalem, dan beliau ini solihah banget lah. Nanti kita akan berkenalan dengan beliau. Sahabat-sahabat podcast Gelis, pada hari ini kita memang sengaja ingin menghadirkan salah satu wali murid di tengah kita yang termasuk wali murid baru, karena kita ingin mendapatkan informasi, harapan-harapan dari wali murid terhadap pendidikan yang ada di PAUD Al-Ghazali ini. Karena kunci dari kesuksesan sebuah lembaga pendidikan ini adalah terletak pada 3 pilar: guru, siswa, dan wali murid. Tanpa adanya kerjasama dari 3 pilar itu, tidak akan sukses lembaga pendidikan kita. Yuk, kita tidak berlama-lama, kita sapa dulu. Assalamualaikum Umi. Alhamdulillah Umi, hari ini kita mungkin pertama kali ya dialog secara intens ya, karena memang kebetulan jarang juga ketemu. Barangkali kita bisa memperkenalkan diri Umi. Nun sewu paring asmo sinten. Saya namanya Khairul Isa, bisa dipanggil Isa. Saya di sini sebagai wali murid, 2 murid sekaligus. Oh gitu ya, alhamdulillah. Ada yang pertama Rihwa Wilda Rihwatul Aminah. Dia sekarang menduduki di kelas 1B ya. Kelompok A TK. Ya. Yang satunya Hilya Waliyatul Mahmuna, itu masih di kelompok bermain ya. Ini selisih berapa ini kakak sama adik ini? Sebenarnya selisihnya itu enggak terlalu jauh ya. 2 tahun kurang lah, 1 tahun setengah. Ya, memang konsep ini ya, memang konsep sekalian gitu ya. Bukan konsep sekalian. Ini bisa termasuk KP yang berhasil menunaikan anak lagi. Oh gitu ya, luar biasa. Berbicara tentang anak ini Umi, tapi sebelumnya kita ingin tahu nih, sebenarnya Umi Nisa ya panggilannya? Iya. Umi Nisa. Umi Nisa ini sebenarnya asli orang sini atau pendatang? Pendatang. Saya di sini baru 3 tahun. Oh, 3 tahun jalan. Saya aslinya dari Sidoarjo, tapi Sidoarjo yang pucuk agak ke sini, tepatnya di Dusun Kedung Cangkring, kecamatannya Jabon, cuma kabupatennya ikut Sidoarjo. Perbatasan dengan Pasuruan, tetangga sebelah nih. Tetangga sebelah. Nah, ini berbicara tentang pendidikan anak. Menurut Umi, apakah Umi sepakat bahwasanya keberhasilan pendidikan anak itu tidak hanya tergantung kepada lembaga pendidikan, tapi orang tua menjadi pusat? Ini gimana pendapat? Kan sudah ada pepatahnya ya, bahwasanya seorang ibu itu adalah sekolah yang awal sekolah anak itu, mau tidak mau itu dari seorang ibu. Ya, untuk untuk lembaga pendidikan seperti kelompok bermain, seperti TK, madrasah atau seterusnya dunia, ini hanyalah pendidikan yang mendukung saja untuk anak ini, biar memasuki rel yang sebenarnya. Kalau sebenarnya seperti kereta api itu, kalau jalan kan harus ada relnya. Relnya ini termasuk ya pendidikan sekolah seperti KB, seperti TK, ini terus TPQ, madrasah, madin, ini ada rel untuk mencapai stasiun anak. Stasiun. Nah, berbicara stasiun, kalau konsep pendidikan yang diharapkan di keluarga ini kan, kalau kita berbicara keluarga, tentunya orang tua ini punya visi misi anak mau diarahkan kemana gitu ya. Kalau boleh tahu nih, konsep pendidikan yang ingin Umi bangun di keluarga Umi, targetnya anak seperti apa?
targetnya anak kalau di keluarga saya, karena saya memang latar belakangnya itu dari agama saja. Saya tidak menginginkan untuk terulang kalinya seperti saya yang hanya tahu di agama saja gitu. Tapi Umi kan sarjana. Iya. S1 S2? S1 Di IAIN kan? Iya. Berarti hasil komunikasi kita ini sama-sama satu alma mater, sahabat Gitu podcast. ya. Saya sama Bu Umi Anissa ini satu alma mater lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya. Kalau Uminya UIN mungkin ya? Sudah UIN? Iya, sudah. Sudah UIN? Belum Ya? Oh, Masih berarti lumayan. Lumayan, angkatannya agak tua juga. Iya. Tapi lebih tua saya, sahabat podcast. Ya, gimana mau dilanjut? Kalau visi misi untuk keluarga saya saat ini, keluarga kecil saya, satu, anak itu harus didasari oleh Al-Quran. Satu itu. Dan tidak hanya dasaran Al-Quran aja, tapi anak juga harus diperkenalkan dengan teknologi yang terus berkembang, mengikuti zaman yang anak nanti besar. Kalau zaman kita saat ini, zaman kita ke belakang, hanya didasari Al-Quran aja, is okay, bisa jalan. Tapi nanti ketika anak kita besar, telekomunikasi sudah berkembang, pergaulan juga sudah seperti itu. Jadi kalau hanya didasari dengan Al-Quran aja tanpa kita mengetahui, ngasih pengetahuan anak, oh dunia luar itu seperti ini, kurang afdol gitu. Dan anak itu tidak bisa dibebaskan gitu. Jadi anak itu harus kuat agamanya, kuat pemikirannya. Terus dia harus tahu kuat menghadapi kenyataan zaman yang sudah mulai ngeri seperti ini ya. Gitu ya. Dari kemarin saya kan sebagai orang tuh harus tahu perkembangan di luar sana. Sampai kemarin saya baca ada anak SD kesusahan melahirkan, naudzubillah. Mudah-mudahan nanti anak kita bisa selamat di dunia, selamat di akhirat. Salah satunya ya kita harus sebagai orang tua harus pintar-pintar cari pendidikan yang seperti apa yang sebagai bekal ke depan gitu ya. Luar biasa, sahabat podcast. Memang kita sebagai orang tua tentunya tidak boleh memberikan ruang itu untuk pendidikan seenaknya, milih sekolahan seenaknya, milih pendidikan anak seenaknya, sekolah aja kemudian les saja tanpa ngaji, atau ngaji terus tanpa pendidikan umum, kayaknya belum berimbang gitu ya. Walaupun pendidikan agama itu sifatnya universal, tapi kayaknya belum bisa mengimbangi perkembangan zaman saat ini. Itu juga konsep yang dibangun di rumah tangga Umi Nisa ini. Ya, berbicara tentang konsep pendidikan Umi, memang kalau di Al-Ghazali ini adalah pendidikan yang memiliki karakter Al-Quran. Kita memiliki visi misinya itu adalah membangun generasi berilmu ilmiah, beramal ilmiah, berjiwa Qur'annya. Nah tentunya karena Umi ini siswa baru, kira-kira Umi pada saat memilih lembaga kita apa yang melatar belakangi kemudian memilih lembaga kita untuk diberikan amanah atau dititipi dua putrinya secara langsung? Tidak bisa dikatakan tidak ujuk-ujuk gitu ya. Kalau orang Jawa gak muro-muro, oh ini Al-Ghazali untuk anak saya. Saya mempunyai anak yang sedikit terlambat untuk berbicara saat itu, karena memang kesalahan orang tua juga, terlalu percaya kepada seenaknya sendirilah waktu itu masih. Ya, memang karena kita ketahui Umi ini sahabat podcast, belum saya mau beliau ini Ning. Karena kalau Ning itu kan mungkin kesibukan ngajar ngaji, akhirnya yang mengasuh anak para banyak pengasuhnya, salah satunya di channel TV yang itu pengasuh yang paling mengerikan. Pengasuh yang paling aktif pagi, siang, sore. Kita percayakan aja. Cuma waktu itu kita sudah sebagai orang tua sudah memilah-milah. Oh kalau TV ini dampaknya seperti ini. Oh kalau TV ini agamanya seperti ini. Dan saat itu saya memilih salah satu channel
Tapi saya tidak berpikir panjang di bahasanya. Akhirnya kan bahasa televisi sama bahasa yang dipakai di Anak-anak sehari-hari ya tidak sama. Akhirnya ketika ketemu sama saudara, ketemu sama teman-temannya, dia tidak komunikatif, bahkan apa ya, tidak punya ketertarikan untuk ngobrol sama temennya. Karena yang dipikir ya sudah, teman saya ya HP, teman saya ya TV gitu. Akhirnya saya sama abahnya nyari, karena saya orang baru di sini, baru 1 tahun waktu dia baru 1 tahun di sini, 2 tahun berjalan, anak sudah waktunya sekolah. Kita cari gimana caranya anak ini nomor 1 saat itu yang saya pikirkan, anak ini bisa komunikasi sama teman. Nantinya untuk apa namanya, untuk bonusnya bisa pinter, bisa agama, bisa apa namanya, bisa ilmu apapun itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya tanya-tanya, saya sampai ke daerah Pandaan, ke daerah Mumpol, bahkan saya sempat mau punya inisiatif, ya sudah saya balik ke Sidoarjo untuk pendidikan anak saya. Hanya ada salah satu dari tetangga menyarankan untuk TK Al-Ghazali ini. Saya tanya, kan saya nggak 100% langsung percaya ya Bu. Iya. Saya menanyakan TK Al-Ghazali itu seperti apa gitu. Kebetulan saat itu di rumah saya kan ada setiap Selasa ada orang mengaji. Dan salah satu jamaahnya adalah siswa sini. Ini alumni, guru dari guru. Oh iya. Bu siapa itu? Busul. Oh iya. Yayasan. Gitu. Saya tanya Busul gimana Al-Ghazali itu seperti apa gitu. Terus saat agaknya ketemu sama Abah Ghazali langsung, ketua yayasan. Seperti ini. Akhirnya Bismillah saya ke sini. Alhamdulillah pertama sehari 2 hari masih belum merasakan gimana anaknya belum betah gitu ya. Anak masih nangis terus marah-marah gitu, karena saya langsung memilih untuk full day. Karena saya merasa bahwasanya kalau saya di rumah saya belum bisa menjadi guru yang bagus, saya belum bisa menjadi guru yang baik, karena anak saya bukan 1 aja, ada adiknya. Dan saat itu saya sudah mulai hamil, kesehatan sudah mulai menurun, bisanya hanya marah-marah gitu ya. Berarti sekarang posisi alhamdulillah, ya Allah, luar biasa. Akhirnya jalan satu-satunya kakak harus ditaruh di Al-Ghazali, tapi syaratnya harus full day. Kalau saya tanya ke sini, saya tanya full day itu kegiatannya apa aja. Saya kan juga nggak mau full day terus dia nganggur terus apa gitu. Karena memang visinya kita kalau ada Qur'annya boleh, kalau full day-nya itu hanya untuk belajar membaca, menulis itu. Saya tidak terlalu ini ya, karena saya awal mula saya masuk ke Al-Ghazali ini, gimana caranya anak saya bisa komunikasi dan bisa mengasah kemampuan anak saya. Jadi bonus-bonusnya banyak. Ya. Mungkin sahabat podcast, ini sangat luar biasa cerita kita. Nanti kita akan lanjutkan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Terima kasih sahabat podcast, itu cerita dari Umi Nisa. Ternyata memilih sekolah itu tidak ujuk-ujuk. Nah sekarang kita ingin tahu, ini kan sudah masuk beberapa bulan nih, kira-kira apa harapan? Pertama komunikasi tadi ya, ingin komunikasi, kemudian ada bonus-bonus skill yang lain, bonus anak cerdas, anak membaca Al-Quran atau apapun. Ini coba kita cek, gimana Umi? Ini kan sudah berapa bulan di sini berarti kakak ini? Kakak 4 atau 5 bulan. Menurut Umi Nisa selama beberapa bulan ini, adakah harapan yang walaupun mungkin kalau 100% mungkin ya karena belum ya, mungkin karena proses ya, harapan yang Umi inginkan memasukkan di Al-Ghazali ini apa sudah tampak gitu? Ya, alhamdulillah 4
yang berjalan di Al-Ghazali, satu anak saya si kakak terutama yang karena kakak yang full day, untuk diajak komunikasi sudah mulai bisa, sudah mulai bisa bercerita di sekolah dia seperti apa dia sudah mulai sebenarnya ketika ketemu saudara, ketika ketemu teman-temannya itu dia bisa berkomunikasi, itu nomor satu. Dan untuk HP, untuk televisi sudah tidak sama sekali. Gitu ya. Bahkan ada HP-nya abahnya, ada HP-nya mamanya. Dia tidak berkeinginan untuk main. Sudah tidak begitu tertarik dengan HP itu ya. Dia cuma tahu ini HP-nya baba, ini HP-nya mama, jadi ini harus dikasihkan ke abahnya, ini harus dikasihkan ke mamanya gitu. Dia lebih tertarik untuk apa? Kalau dulu mungkin sebelumnya dia tertarik nonton TV atau HP. Lebih tertarik ke apa? Salah satu yang saya kagumi saat ini di Al-Ghazali, anak saya itu saat ini yang mindsetnya di kepala anak saya itu dia selalu bilang, "Ma, kakak kepingin punya piala yang besar." Karena gitu. kemarin kan dia dapat piala kecil. Dia cerita, temanku itu siapa gitu, Pak Ai atau Ai kemarin juara pas kabupaten. Piala ini piala besar gitu. Terus pialanya apa? Nah, pintar karena Mbak Ai itu pintar, karena si Putri itu pintar gitu. Jadi ketika anak berbicara seperti itu kan, saya sebagai orang tua, anakku ki is opo kan. Ternyata anakku ini masih punya keinginan belajar yang sangat kuat kan. Termotivasi untuk berprestasi gitu ya. Berarti kan maksudnya itu sekolah ini nggak hanya dia itu bermain, nggak hanya dia itu jajan berapa gitu. Dia itu mindsetnya itu yaitu tadi, saya pengen punya piala, sedangkan piala itu kan tujuannya dapat piala itu kan harus sebelum dapat piala kan prosesnya harus bisa seperti ini, harus berusaha, harus belajar, harus mau belajar. Dan dari situ saya sudah mulai oh berarti memang sekolahan ini itu memang ditujukan untuk anak yang gimana caranya anak ini berprestasi. Ya, mudah-mudahan berprestasi di dunia juga berprestasi. Amin. Jadi saya gampang untuk menstimulasi dia untuk apa gitu. Untuk industri ke dia. Oh, kalau kakak mau punya piala besar, kakak harus seperti ini. Kakak harus seperti ini. Dia mulai paham, oh gitu ya Ma, gitu. Jadi dia tanpa disuruh dia pun belajar, pulang sekolah, Ma aku dapat ini gitu. Aku buat seperti ini. Terus kedua kalinya dia sudah mulai bisa karena anak saya itu awalnya dari dulunya sudah dikenalkan dengan agama ya. Jadi yang memang saya lihat sepertinya dia lebih cenderung ke agama. Benar-benar. Dia lebih cenderung ke agama. Setiap berangkat sekolah dia selalu yang ditanyakan, mana mah baju buat ngajinya kakak. Gitu. Terus setiap pulang yang dibaca surat Al-Lahab, yang dibaca surat-surat pendek, terus doa-doa ya niat wudhu, niat sholat itu sudah mulai bisa. Dan di bahasanya dipamerkan ke umumnya. Padahal dulu itu sangat malu dan maksudnya itu nggak berwujud. Ya sudah datang ada mamanya, ada abahnya, ya sudah mainan HP terus apa ya nggak mau disuruh apa ya sudah. Kalau dia bisa ya dia komunikasi sendiri, dia baca sendiri. Tapi kalau sekarang udah dia tanya ke abahnya, ini aku bisa surat Al-Lahab, aku bisa surat ini, walaupun masih terbolak-balik masih terbolak-balik sholawat nariyah, sholawat fatih itu sudah mulai hafal. Alhamdulillah, berarti artinya menu yang kita suguhkan di sini itu mampu setidaknya mengisi ruang dengan harapan panjenengan, dan mudah-mudahan ini juga bisa isi koma, karena kami juga berharap guru-guru di sini isi koma, orang tua juga isi koma nanti biar tujuannya itu biar tercapai. Benar.
Saya terus terang aja juga tadi sempat pegang si kakak saya lihat memang dia ada insting ketertarikan ke agama. Waktu baca doa itu dia, wah responnya luar biasa. Iya. Mungkin ini juga turunan. Kalau turunan teranya pesantren, teranya kiai pasti akan turun. Seperti turunannya ke dari mbahnya, kalau dari ibunya tidak. Kalau ibunya kan sempat berat-berat, tapi kan pasti kembali ya. Ini memang kalau kita berbicara di agama kan begitu ya. Anak itu kan ya sudah tergantung orang tuanya, mau dijadikan Yahudi, Nasrani kan orang tua. Artinya konsep pendidikan, keterlibatan orang tua itu menjadi penting. Kalau berbicara persentase nih, menurut Umi berapa persen kontribusi orang tua dalam membentuk karakter anak dibandingkan dengan sekolah? Misalkan dibandingkan 60-40 ya untuk orang tua dan 40 untuk sekolah. Karena apa? Kalau kita menyekolahkan anak itu kan paling lama 5 jam dari sekolah. Setelah itu kan kayaknya anak sudah di rumah dengan orang tua, dengan orang tua. sudah belajar dengan orang tua. Bisa di orang tua lah. Anak ini kan dilihat, anak itu tidak perlu kita kasih tahu dengan omongan yang terlalu banyak. Kamu tidak perlu seperti ini, kamu. Tapi anak saat ini tuh yang dia dengar itu yang harus dia lihat, gitu. Benar. Kalau dia hanya mendengar aja tanpa dia lihat, anak tidak akan melakukan. Betul ya. Jadi konsep pendidikan dengan melihat saja 25%, melihat mendengar 50%, dengan melakukan 75%. Itulah luar biasanya. Maka pendidikan orang tua di rumah ini menjadi kontribusi yang sangat besar yang dibutuhkan anak-anak untuk perkembangan karakternya gitu ya Nia. Nah sahabat podcast sekalian yang berbahagia, luar biasa. Tentunya nanti kita akan mengundang Umi lagi, mungkin ada materi-materi yang lain karena ini keterbatasan waktu. Sebenarnya kita butuh pingin berlama-lama, tapi kalau podcast nggak apa-apa, sedikit-sedikit nanti embo lagi gitu. Embonya banyak. Katanya sahabat-sahabat sekalian, ternyata kunci dari Umi Nisa ini bahwasanya mencari pendidikan tidak boleh ujuk-ujuk, harus disurvei, dilihat apakah tujuan atau program penyelenggaraan pendidikan itu seirama dengan visi misi yang ada di rumah. Karena antara orang tua dengan lembaga pendidikan dengan guru ini harus sinergi, harus sejalan. Nah ini harus kita bangun bersama-sama. Nah, dengan pendidikan yang ada di Al-Ghazali ini, saya berharap harapan-harapan ini bisa terpenuhi. Karena kita ini kan berusaha, nanti Allah yang menentukan. Kita sama-sama mendoakan, kita guru mendoakan, Umi juga mendoakan. Mungkin yang terakhir nih, harapannya terhadap lembaga kita ke depan seperti apa? Harapannya untuk lembaga Al-Ghazali ya, mudah-mudahan lebih istiqomah, diberi kelancaran apapun tujuannya untuk memperbaiki akhlak anak-anak, terutama untuk akhlak, karena memang ilmu itu ada di atas, tapi akhlak itu di atasnya ilmu. Dan guru-gurunya, yayasannya semua diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk lebih lagi memberi pendidikan ke anak didiknya lebih untuk menjadikan akhlakul karimah anak-anaknya semua, dan bisa lebih melebarkan lagi mungkin ya, melebarkan saya melebarkan program gitu ya, gitu. Terus lebih memotivasi untuk anak-anaknya lebih menjadi anak-anak yang selamat di dunia juga selamat di akhirat, sukses di dunia, sukses di akhirat, insyaallah manfaat. Amin. Semoga harapan akhirat. Amin. Semoga harapan dari Umi Nisa ini bisa diwujudkan ya, guru-guru, yayasan semua. Ayo kita bersama-sama mewujudkan itu, karena harapan dari Umi ini tentunya juga harapan seluruh wali murid, wali santri yang ada di Al-Ghazali. Kita juga mohon doanya semoga istiqomah semakin berkembang dan kita semakin guru-gurunya semakin bertakwa juga. Ini penting karena anak itu kan imitasi, gurunya semakin bertakwa muridnya. Karena anak kan imitasi, suka meniru. Kalau gurunya akhlaknya baik, insya Allah anaknya juga baik. Nah itu
Sahabat podcast yang berbahagia, mungkin hari ini kita cukupkan sekian dulu dan kita akan nyambung nih nanti barangkali kita kan kalau konsepnya sekolahnya sudah masuk terus, kita juga kadang-kadang mengundang guru menjadi narasumber untuk anak-anak. Apakah mendongeng atau apa? Saya harap mungkin nanti bisa berkenan untuk terlibat di situ. Apakah mendongeng ataukah ngajari anak-anak bikin kue atau apa, nanti kita ke situ karena memang masih COVID, waktu belajarnya anak-anak ini hanya 1 jam, jadi kita ambil yang ini. Mudah-mudahan Januari kita bisa mulai terapkan. Terima kasih atas kehadirannya, mohon jangan bosan-bosan. Sahabat podcast, kita cukupkan di sini dulu, kita salam dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.